Shalom kekasih Kristus, sudah berapa lama dan berapa banyak saudara dan saya mendengar firman Tuhan? Mungkin kita akan menjawab, sudah tak terhitung. Pertanyaan selanjutnya, berapa banyak kita semua sudah melakukan firman Tuhan? Tidak semua di antara kita yang mengatakan tidak terhitung. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua bukan hanya sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi kita belajar melakukan apa yang diperintahkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada hari ini kami dapat kembali mendengar firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami terus Engkau isi dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan bukan hanya sekedar kami ketahui, melainkan pimpin dan dorong kami untuk kami melakukan firman itu, agar firman yang disampaikan bukan hanya sekedar kami ketahui, tetapi menjadi satu pengalaman dalam kehidupan iman percaya kami kepadamu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Maka dari itu, kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk diisi dengan firman-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, melekat dalam Tuhan bertema melakukan apa yang diperintahkan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Yohanes 3 ayat 24. Demikian firman-Nya. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Kekasih Kristus, Tuhan memberi kita telinga untuk mendengar, tetapi apa yang didengar oleh telinga belum tentu dilakukan oleh setiap orang yang mendengarnya. Orang dapat mendengar, orang juga dapat untuk memilih mengabaikan apa yang didengarnya. Kekasih, sehubungan dengan perintah Tuhan, kita sebagai umat-Nya diperintahkan untuk mendengar, memperhatikan, dan melakukan, bukan mengabaikan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Alkitab berisi banyak perintah tentang bagaimana kita melakukan perintah atau kehendak Tuhan. Perintah Tuhan yang disampaikan dalam Alkitab bukan hanya memerintahkan dan melakukan hanya berhubungan dengan Tuhan saja, tetapi juga memerintahkan yang berhubungan juga dengan sesama kita. Sebagaimana tertulis dalam Matius 22 ayat 37-40 yang mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kekasih Kristus, keseluruhan isi Alkitab bertujuan untuk mengajar cara kita mempunyai hubungan dengan Tuhan dan hidup dalam harmoni satu sama lain. Kita melakukan perintah Tuhan sebagai tindakan tunduk terhadap otoritas tertinggi dari Sang Pemberi otoritas tertinggi, dan ini juga sebagai rasa tanggung jawab hidup yang kita jalani dalam setiap hari di mana Tuhan telah mempercayakan dan memampukan kita untuk melakukannya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam dunia sekuler dan dunia apapun, kita dalam menjalankan pekerjaan dituntut untuk setia dan taat mengerjakan tugas itu sampai tuntas atau selesai. Pendengar, apakah pernyataan ini benar? Atau seringkali kewajiban yang dilakukan oleh kita tidak dapat terpenuhi, dan yang menyebabkan pendengar tidak dapat memenuhi kewajiban dalam pekerjaannya dikarenakan selalu lalai dan mengabaikan ketetapan standar kerja yang harus dipatuhi dan dijalankan. Bahkan banyak melakukan pelanggaran dengan kesengajaan oleh diri kita sendiri, padahal sudah mengetahui, mengerti, dan telah disepakati. Tetapi yang sering kali terjadi, kita cenderung mengikuti bisikan untuk melanggar, mengabaikan daripada patuh dan taat untuk melakukannya. Pendengar, antara mengerti dan melakukan firman itu jauh berbeda. Mengerti sudah lebih baik ketimbang hanya sekedar tahu, tetapi untuk dapat menjadi pelaku firman itu sangat sulit karena seringkali diperlukan pengorbanan dan keyakinan terhadap janji Tuhan lewat langkah iman yang diambil sebelum sesuatu itu terjadi.
Sikap demikian merupakan kunci untuk menerapkan otoritas yang Tuhan telah taruh dalam hidup kita. Jadi, menjalankan otoritas pribadi agar dapat terwujud, kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Pendengar yang terkasih, untuk kita dapat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan membutuhkan sikap kesetiaan, ketaatan, dan bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan yang disertai sikap tunduk terhadap pimpinan. Seseorang bisa dikatakan setia jika ia tetap berpegang teguh pada janji, patuh, dan taat. Demikian juga dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Ia menghendaki supaya kita menuruti perintahnya secara penuh hati yang diwujudkan melalui praktek hidup sehari-hari. Jika seorang selalu setia dalam menuruti dan melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan berpihak pada orang tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam Keluaran 23 ayat 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Pendengar, dalam Amsal 13 ayat 13 mengatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Para pendengar yang terkasih, bila kita perhatikan firman Tuhan, sesungguhnya Tuhan sendiri yang sebenarnya mendorong dan menggerakkan hidup orang percaya, sehingga semua pikiran dan tindakan untuk seturut akan kehendak-Nya. Menuruti perintah Tuhan adalah bagian dari kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Pendengar, jika Tuhan mengatakan A, maka yang kita pikirkan dan kerjakan adalah A, bukan B. Menuruti perintah Tuhan harus menjadi bagian hidup setiap orang Kristen. Sebab firman Tuhan itu untuk kebaikan bagi setiap manusia itu sendiri. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang Kau sampaikan pada hari ini, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami. Bukan hanya sekedar kami mengetahui akan firman Tuhan, tetapi kami diajar pada hari ini melalui renungan ini, agar kami melakukan setiap firman yang disampaikan, atau mungkin setiap firman yang kami dengar, bahkan bukan hanya melalui renungan ini saja, tetapi saat kami membaca, mendengarkan firman di saat-saat yang lain, kami harus mampu melakukannya. Karena itulah yang memperkenankan hati-Mu, Tuhan Yesus. Maka dari itu kami mohon kepadamu agar Roh Kudus memampukan kami untuk kami menerapkan, melakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menyertai, Engkau yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.